Perkenalkan, nama aku Mutiara Salsabila dari kelas SI 4302 dengan NIM. Oke, jadi di sini aku akan ngebahas materi tentang gimana sih cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebelumnya, aku akan menjelaskan 4 subbab di dalam video ini. Bab 1 adalah pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga adalah pembahasan, dan bab keempat adalah simpulan dan saran. Jadi daripada lama-lama, yuk ikutin aku buat ngebahas materi ini. Kita mulai sama bab 1 ya. Jadi, apa sih latar belakang dari materi ini? Yuk ikutin aku. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sebelumnya, kita sebagai manusia pasti mengalami pertumbuhan, bukan? Entah itu bertambahnya usia atau adanya perkembangan pikiran. Lalu, perkembangan pikiran ini akan menyebabkan munculnya rasa ingin tahu tentang sesuatu hal yang baru. Contohnya, seperti rasa ingin tahu bagaimana sih kehidupan sehari-hari itu berjalan selain dalam daerah kita, atau inginnya rasa untuk keluar dari ruang lingkup yang hanya itu-itu saja. Maka untuk mengatasi hal ini, kita harus berpindah ke tempat yang baru, dan dari itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Nah, disinilah mengapa pentingnya untuk kita mengetahui cara beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oke, jadi di sini saya juga akan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, selain latar belakang, saya akan menceritakan sedikit contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengalaman saya sendiri. Saya merupakan salah satu orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi. Saya ingin mengetahui bagaimana sih berjalannya kehidupan sehari-hari di lingkungan lain atau di daerah lain. Maka saya memutuskan setelah saya lulus SMA, saya ingin berkuliah yang jauh dari rumah saya. Dan sekarang saya berkuliah di Bandung. Lalu, pada awalnya itu merupakan hal yang sangat sulit untuk saya lalui, karena di saat SMA dan kuliah memiliki perbedaan yang banyak. Lalu saya juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan bertemu dengan orang-orang yang bahkan belum pernah saya temui. Tapi dengan cara saya mempelajari bagaimana sih cara beradaptasi dengan lingkungan baru itu, saya sekarang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan saya memiliki banyak teman dalam kuliah ini meskipun saya berada jauh dalam lingkungan asal saya. Nah, tadi kan kita udah bahas bab 1. Sekarang yuk kita lanjut ke bab 2 yang merupakan landasan teori. Jadi di landasan teori yang pertama kita bahas adalah pengertian penyesuaian diri. Di sini saya mengambil definisi dari penyesuaian diri dari beberapa ahli. Yang pertama adalah dari Davidoff 1991, dan yang kedua adalah dari Muqtadim 2002. Kemudian yang ketiga adalah dari Arkoff dan kawan-kawan 2015. Yang keempat adalah dari Ahyani 2012. Kemudian yang terakhir adalah Schneiders dari 1964. Nah, gimana nih? Udah tahu kan pengertian penyesuaian diri dari para beberapa ahli itu? Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi setelah tahu tadi apa itu pengertian penyesuaian diri, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek penyesuaian diri. Menurut Schneiders, ada 3 aspek penyesuaian diri. Yang pertama adalah penyesuaian diri sebagai adaptasi. Apa sih maksudnya? Nah, jadi kita sebagai orang yang menyesuaikan diri di tempat baru, kita harus bisa mempertahankan diri kita agar kehidupan kita berjalan dengan normal seperti di lingkungan sebelumnya. Kita harus bisa mengikuti apa yang ada di lingkungan baru tersebut. Dan yang kedua adalah penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. Yang dimaksud konformitas di sini adalah kita sebagai orang yang merupakan pendatang baru di lingkungan baru tersebut harus bisa menjaga sikap dan sifat kita agar orang lain tidak tersinggung, dan sikap kita tidak boleh melanggar norma yang ada. Lalu yang ketiga adalah aspek penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan. Apa yang dimaksud usaha penguasaan di sini? Jadi yang dimaksud adalah tentunya kita orang yang menyesuaikan diri di lingkungan baru pasti akan mengalami masa-masa stres, frustasi, dan lain-lainnya. Itu adalah cara bentuk kita menguasai diri atau mengendalikan diri agar stres dan frustasi yang kita alami tidak membuat diri kita menjadi insecure atau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Jadi seperti itu ketiga aspek yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi setelah tadi saya menjelaskan tentang pengertian penyesuaian diri dan aspek-aspek penyesuaian diri, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penyesuaian diri yang baik. Nah, yang pertama adalah bisa membangun keakraban dan bekerjasama dengan orang lain. Dan ciri-ciri yang kedua adalah mampu belajar dan cakap dalam bekerja atau melakukan sesuatu.
Yang ketiga adalah penuh empati dan tanggung jawab. Ciri-ciri yang keempat adalah tidak menunjukkan ketergantungan emosi serta bersikap realistis dan objektif. Yang kelima adalah memiliki pertimbangan jiwa untuk menghadapi segala halangan dan rintangan. Ciri-ciri yang keenam adalah punya tujuan yang terarah dan jelas dalam melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya yuk kita masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 ini yang pertama akan saya bahas adalah faktor pentingnya mengapa kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi, setiap orang pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda, bukan? Lalu jika kita tidak bisa menempatkan diri dengan orang tersebut atau tidak bisa menempatkan diri dengan lingkungan tersebut, maka akan timbul banyak kesalahpahaman yang terjadi. Nah, dengan adanya timbul kesalahpahaman ini akan menyebabkan kita berada di lingkungan itu sangat tidak nyaman dan akhirnya membuat merasa kita sendiri, lalu kita akan merasa terkucilkan atau insecure. Nah, terus kenapa sih penting lagi buat bisa beradaptasi? Gini, saya percaya orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru itu pasti orang yang berani untuk mengajak berkomunikasi duluan kepada orang lain. Nah, dengan seperti itu otomatis orang yang pintar beradaptasi dengan lingkungan baru pasti memiliki banyak teman dan relasi. Lalu, jika kita memiliki banyak teman dan relasi di kedepannya, jika kita merasa kesusahan atau kesulitan, kita akan mudah untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jadi kayak gitu. Udah tahu kan? Nah, jadi di sini kita akan lanjut ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu adalah kendala dalam proses beradaptasi. Yang pertama adalah tuntutan diri yang mengharapkan orang lain untuk menerima diri kita secara terbuka. Yang kedua adalah ekspektasi yang berlebihan terhadap satu situasi yang menyebabkan dirinya tidak mampu mengikuti alur yang ada. Contohnya, dengan melihat aktivitas Instagram orang lain, terkadang diri kita akan merasa dirinya tidak mampu. Yang ketiga adalah seseorang yang kaku dan kurang fleksibel akan menyebabkan dirinya untuk tidak mudah melakukan komunikasi dengan orang lain. Yang keempat adalah pribadi yang tertutup sehingga kesulitan dalam beradaptasi serta membangun kerjasama dengan orang lain. Biasanya orang seperti ini tidak berani untuk memulai percakapan di luar dengan orang lain. Dan yang kelima adalah rasa tidak percaya diri dengan kemampuan untuk bergaul atau berkomunikasi dengan orang lain dan merasa dirinya tidak memiliki potensi. Nah, jadi di pembahasan terakhir ini saya akan membahas tentang cara gimana sih biar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan gimana cara mengatasi kendala yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa dilihat di sini ada 6 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah persiapkan mental kita lalu menata diri. Dan yang kedua adalah menata persepsi kita tentang lingkungan baru. Yang ketiga adalah mulailah beradaptasi. Yang keempat adalah seringlah memulai pembicaraan dengan orang lain. Yang kelima adalah memiliki rasa ingin tahu. Lalu yang terakhir adalah mintalah penilaian kepada orang di sekitar kita. Gimana nih? Udah tahu kan caranya beradaptasi dengan baik dan benar? Jadi ikutin tips dan trik aku ya. Oke? Nah, setelah kita bahas bab 1, bab 2, dan bab 3, kita udah sampai nih ke bab yang terakhir yaitu bab 4. Yaitu adalah simpulan dan saran. Daripada kepo apa isi simpulan sarannya, yuk ikutin aja langsung kita ke bab 4. Nah, jadi di bab 4 yang terakhir ini, yang pertama aku bahas adalah simpulan. Bisa lihat simpulannya di sini. Di sini panjang kan? Iya panjang, makanya ya udah aku ringkas deh. Jadi gini, dengan kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, itu akan sangat membantu kita di masa yang akan datang. Karena kita sendiri adalah manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya sangat membutuhkan bantuan orang lain. Nah, gimana bicaranya biar kita mendapat bantuan orang lain? Caranya yaitu berteman dengan orang lain, memiliki relasi dengan orang lain. Nah, maka dari itu, dengan mempelajari beradaptasi, kita bisa tahu bagaimana menempatkan diri dengan orang dan bagaimana menghadapi orang itu. Jadi kita bisa berteman dengan orang-orang itu. Dengan memiliki banyak teman dan relasi, akhirnya kita akan menciptakan suasana atau lingkungan yang baik yang bisa menunjang kinerja kita di kedepannya. Seperti itu simpulan dari materi ini. Nah, udah sampai akhir nih, yaitu aku mau ngasih saran. Jadi sarannya adalah selain kita mempelajari bagaimana cara beradaptasi dengan baik dan benar, kita juga harus tahu nih lingkungan yang bakal kita jalanin itu kayak apa. Karena jika kita sedikit saja salah melangkah pada lingkungan yang buruk bagi kita, maka kita bisa
terjerumus ke dalamnya. Jadi kita harus tahu banget nih lingkungan seperti apa yang bakal kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, terus yang terakhir adalah kita harus bisa memahami diri kita agar kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Kenapa? Karena jika kita saja tidak memahami diri kita, bagaimana kita bisa memahami orang lain? Seperti itu. Jadi sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya jelaskan dan sampaikan bisa dipahami dan dimengerti dan dijalankan di kehidupan sehari-harinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.